Salam perspektif baru. Saat ini Anda kembali mengikuti acara favorit kita semua, wawancara khusus perspektif baru bersama saya, Hayat Mansur, sebagai co-host. Sahabat perspektif baru, dalam kehidupan sehari-hari, mungkin Anda sering melihat orang terdekat, baik itu sahabat maupun anggota keluarga, sering mengalami perubahan emosi yang drastis. Misalnya, tadi dia sangat gembira, kemudian tiba-tiba berubah menjadi sangat sedih. Dalam dunia medis atau kedokteran, gejala tersebut disebut gejala gangguan bipolar. Jadi hari ini kita bahas mengenai kesehatan jiwa, mengenai gangguan bipolar dengan seorang pakar dan juga seorang dokter, yaitu Dr. Andri, spesialis kejiwaan. Halo dok. Halo, apa kabar Mas Hayat? Baik, terima kasih dok sudah mau bergabung dengan wawancara khusus perspektif baru untuk kita memberikan pencerahan mengenai kesehatan kejiwaan. Dokter, Sama-sama, terima kasih. salah satu jenis gangguan kejiwaan pada manusia adalah bipolar. Di masyarakat ada pandangan bahwa gangguan bipolar hanya perubahan suasana hati yang setiap orang pasti memilikinya. Apakah betul, dok, pandangan tersebut? Ya, pandangan tersebut tidak sepenuhnya benar ya, karena kalau kita berbicara tentang suatu keadaan gangguan kejiwaan, pastinya kondisinya lebih dari sekedar kebiasaan atau normal yang biasa kita kenal, mungkin emosi sesaat atau kondisi yang berkaitan dengan hal-hal yang tadi dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari gitu ya. Tetapi mungkin lebih dominan ya berkaitan dengan kondisi gejala gangguan yang mengganggu dalam kehidupan orang tersebut. Jadi kalau misalnya moodnya seperti kayak naik turun itu bukan cuma sekedar hanya mood swing biasa, tapi mood swing yang ekstrim seperti itu. Misalnya kalau pada bipolar, dia kalau lagi fase manik luar biasa, kondisinya sangat meningkat gitu ya, sampai tidak ingin tidur ya berhari-hari mungkin. Tapi kalau misalnya lagi depresi, dia bisa sampai ingin bunuh diri gitu. Jadi sangat ekstrim, itu perubahan yang biasa terjadi pada gangguan mood bipolar. Nah dok, apa sebenarnya gejala khusus yang terjadi pada orang yang didiagnosa mengalami bipolar? Kalau kita berbicara tentang bipolar, artinya kita berbicara tentang perubahan dua kutub dari perasaan kita gitu ya. Pertama yaitu depresi. Jadi dia mengalami gejala-gejala mood, rasa putus asa yang berlebihan, sampai tidak mau melakukan aktivitas ya, hanya diam ya, tertidur ya, atau bahkan termenung gitu ya. Dan moodnya juga sedih gitu. Dan kemudian di dalam suatu kondisi yang tiba-tiba dia bisa berubah menjadi manic ya, di mana terjadi suatu grandios ya, rasa kebesaran ya, bisa melakukan apapun, merasa diri penuh dengan energi ya, tidak perlu tidur ya sampai berhari-hari mungkin kadang-kadang ya. Dan ini yang menyebabkan terjadinya gangguan, karena biasanya orang itu malah akan menjadi bertindak ceroboh, tidak masuk akal gitu ya. Bahkan ada beberapa kasus bisa menyebabkan ya utang segala macam ya, pinjam-pinjam atau menyebarkan uang yang banyak gitu ya, jadi boros yang luar biasa gitu. Itu juga salah satu gejala yang sering terjadi pada kondisi bipolar pada fase manik biasanya. Siapa yang akan terkena gangguan bipolar ini? Apakah hanya orang dewasa dan remaja? Apakah juga bisa menyerang pada anak-anak? Ya, selama ini kita mengenal kasus-kasus gangguan bipolar itu lebih dominan pada anak remaja, dewasa muda ya, itu lebih sering terjadi. Awal pertama kalinya ya, perkembangan ini biasanya kita lihat dari masa-masa remaja akhir ya, biasanya itu mulai di usia 14, 15 itu mulai kelihatan tuh ada gejala ke arah sana, tapi kemudian menjadi lebih matang ya, dalam yang secara klinis sudah mulai kelihatan pada usia-usia di 17-18 tahun. Itu benar-benar sudah mulai kelihatan sekali terjadi pada kondisi bipolar ini. Walaupun kita juga sering temukan juga
pada orang yang lebih tua lagi di usia-usia atas 40-an juga ada. Dalam pandangan saya, gangguan bipolar itu mirip sekali dengan gejala-gejala depresi. Jadi apa sih perbedaannya antara gangguan bipolar dengan depresi? Oh ya, jadi kalau misalnya bipolar itu sebenarnya memang ada gejala depresi dan manik gitu. Jadi kalau kita melihat bipolar, mungkin pada saat datang ke jiwa, dia gejalanya itu gejala depresinya yang muncul. Tapi kita harus bertanya, semua pasien yang depresi yang datang ke dokter jiwa, apakah dia pernah atau ada riwayat manik di masa dahulunya gitu ya. Karena kalau dia ada riwayat manik, maka diagnosisnya menjadi bipolar. Sedangkan kalau dia tidak ada riwayat manik, mungkin yang kita sebut sebagai depresi unipolar atau lebih disingkat sebagai kondisi depresi. Itu yang membedakannya. Kalau orang sudah terdiagnosa sebagai terkena gangguan bipolar, bagaimana pengobatan yang harus dilakukan, Dok? Sebenarnya karena kita tahu bahwa masalah gangguan kejiwaan itu berkaitan dengan faktor biologi, artinya dari ada kondisi genetik bawaan dari orang tersebut, kemudian juga faktor psikologi dan faktor sosial. Nah, untuk bipolar sendiri, biasanya kita menggunakan pengobatan, karena memang pengobatan ini bertujuan untuk menstabilisasikan mood yang atau perasaan dari orang tersebut ya. Kalau kondisi bipolar itu tidak bisa gitu ya, kita misalnya tidak menggunakan obat ya untuk membantu menstabilkan. Jadi nggak bisa dengan misalnya hanya meminta dia untuk berpikir positif atau misalnya meminta dia untuk melakukan ritual-ritual spiritual atau keagamaan ya, seperti itu tidak bisa. Jadi mau tidak mau harus gunakan obat karena kita bertujuan untuk menstabilkan dopamin sistem di otak orang yang mengalami bipolar ini. Jadi yang lebih dominan adalah penggunaan stabilisasi mood seperti lithium, asam valproat seperti itu, atau carbamazepin kadang-kadang pada kondisi-kondisi tertentu, atau golongan lamotrigine seperti itu. Tadi dikatakan bahwa salah satu pengobatan untuk gangguan bipolar adalah stabilisasi mood. Nah, maka di masyarakat ada berkembang mitos bahwa lingkungan yang menyenangkan itu akan membuat pengidap bipolar sembuh. Apakah betul, Dok, mitos tersebut? Sebenarnya mungkin kita sebut bukan mitos ya, tapi bagaimanapun orang yang mengalami bipolar, selain daripada kita stabilisasi moodnya dengan obat, tentunya kita perlu menciptakan lingkungan yang lebih mudah untuk dia beradaptasi gitu ya. Jadi ada beberapa orang mungkin mengatakan kalau orang bipolar ini emosinya ini nggak stabil gitu ya, emosinya turun naik gitu ya, mood swing. Nah biasanya itu karena gampang tertrigger oleh situasi kondisi lingkungan yang tidak nyaman buat dia. Gitu. Sehingga kita sebagai support group ya atau dalam hal ini mungkin keluarga harapan bisa bantu gitu dengan mengupayakan hal yang terbaik buat si pasien dengan pengobatan, dengan dukungan ya, dengan support dari kita untuk membantu dia lebih baik. Karena kadang-kadang karena kondisi yang nggak stabil itu dia sering menghadapi masalah-masalah kehidupan. Mungkin buat kita itu masalahnya nggak terlalu besar gitu atau kecil, tapi buat dia jadi besar banget. Nah ini kita perlu bantu dari sisi support keluarga dalam hal ini. Dok, ada juga mitos bahwa orang atau seniman yang mengalami bipolar itu ya. Kalau dihilangkan maka sifat senimannya itu akan hilang. Apakah betul, Dok? Iya, begini. Memang pada dasarnya kalau kita tadi saya sebut masalah dopamin ya di otak kita yang berkaitan dengan bipolar, terutama di daerah depan dia di jidat kita ini di depan prefrontal cortex-nya itu memang dikaitkan dengan sumber berpikir logik gitu ya, sumber dari kepintaran manusia. Karena yang membedakan manusia dengan makhluk lain ya binatang dalam hal ini kita tuh otak depan itu berkembang pesat gitu ya. Jadi makanya nggak heran katanya banyak orang yang mengatakan kalau diobatin stabilisasi moodnya dijalankan kreativitasnya dia berkurang seperti itu. Jadi memang ada kondisi yang bisa kita lihat seperti demikian, walaupun menurut kita dengan edukasi dan juga terapi kognitif, kita bisa merupakan dia tetap bisa perform, bisa menampilkan yang terbaik dia, tapi tidak terlalu sampai berlebihan gitu, sampai hype sekali atau mengalami episode manik gitu. Banyak juga publik bertanya,
apakah bipolar ini bisa disembuhkan, Dok? Atau memang gangguan ini tetap akan ada selama orang tersebut hidup? Kalau kita berbicara tentang gangguan bipolar, memang kita melihat bahwa kondisi ini tuh bisa dikendalikan dengan pengobatan. Jadi sebenarnya perspektifnya melihatnya seperti kayak kita mengobati gangguan kencing manis, diabetes, atau darah tinggi gitu ya, hipertensi, di mana orang itu tetap makan obat mencegah jangan sampai terjadinya gejala-gejalanya itu lebih akut atau terjadi kondisi yang tiba-tiba, misalnya jadi manik tiba-tiba atau depresi tiba-tiba. Maka daripada itu, saya sering menyarankan pasien-pasien bipolar untuk tetap menggunakan obatnya, walaupun mungkin dosisnya bisa dikecil daripada yang sebelumnya waktu dia fase-fase awal sakitnya. Jadi dia lebih baik tetap dijaga pengobatannya, tidak berhenti atau bahkan berhenti sendiri karena kekhawatiran yang tidak baik antara takut sakit ginjal lah, takut sakit liver gitu. Tidak benar. Jadi dia boleh minum bahkan sampai seumur hidup. Oke, Dok. Karena ini gangguan bisa ada sampai seumur hidup, bagaimana peran keluarga dan orang terdekat untuk agar upaya pengobatan ini bisa dikatakanlah berhasil sehingga gangguan tersebut tidak sering muncul? Ya, memang paling penting adalah support sistem keluarga ya. Terutama juga bagaimana si keluarga bisa memahami apa penyakit ini gitu. Ya, jadi saya berterima kasih kalau perspektif baru ini mau mengangkat tema ini gitu ya, sebagai salah satu yang penting untuk diketahui. Karena seringkali edukasi walaupun sudah banyak di berbagai media, suka lupa gitu ketika itu terjadi pada keluarga kita sendiri gitu ya. Jadi nggak nyangka gitu, oh ternyata di keluarga kita ada yang mengalami masalah gangguan. Seperti tadi kita upayakan ada untuk pasien-pasien bipolar ini. Karena banyak di antara teman-teman karena suasana perasaannya seringkali mood swing kayak gitu ya, itu merasa kadang-kadang dia disampingkan gitu di dalam keluarga. Jadi seringkali kita berupaya untuk menciptakan suasana di mana pasien itu ada gitu ya, dukungan dari kita, dari keluarga, selain daripada pengobatan yang tentunya harus juga diperhatikan seperti itu. Nah, Dok, bagaimana juga peran keluarga atau orang terdekat ini untuk upaya pencegahan mengenai bipolar Ya, ini, Dok? Dan apa yang bisa dilakukan untuk tidak ya. terjadi gangguan bipolar? Kalau kita berbicara pencegahan ini agak sulit karena memang kasus yang berkaitan dengan bipolar ini adalah suatu yang kondisinya memang bawaan gitu. Jadi ada bawaan genetik. Seperti juga pada pasien skizofrenia gitu ya. Karena ada orang yang stresnya berat luar biasa, ya paling cuma stres biasa aja gitu ya. Nggak mengalami gejala skizofrenia atau menjadi bipolar gitu. Jadi memang ada, kalau saya bilang tadi di awal, ada faktor ya bawaan biologik atau dari sifat genetik bawaan dari orang tersebut yang memicu terjadinya kondisi ini. Nah, yang bisa kita lakukan adalah kalau sudah terjadi, yang paling penting adalah menstabilkan situasi lingkungan dan support sistemnya supaya lebih bagus, supaya dia tidak sering kambuh ya. Karena bipolar itu ada fase normalnya, Pak. Jadi dia ada fase bipolar itu ada maniknya, ada depresi, dan ada fase normalnya itu gitu. Jadi di saat dia normal ya dia kayak biasa aja itu, dan itu bisa terjadi gitu. Nah itu yang kita harapkan dalam pengobatan, episode normalnya itu lebih panjang daripada episode depresi maupun episode maniknya seperti itu. Nah, berbicara mengenai upaya pencegahan agar tidak muncul gangguan bipolar itu, apakah ada makanan yang bisa memicu munculnya gangguan bipolar? Ya. Kebanyakan adalah yang kita harapkan tidak diminum atau dipergunakan adalah narkoba yang jelas ya. Nah, menariknya narkoba sendiri dan alkohol itu seringkali menjadi jalan keluar pada orang-orang di awal mengalami gejala gangguan mood atau gangguan suasana perasaan seperti bipolar. Jadi mereka menggunakan narkoba, menggunakan alkohol itu untuk seolah-olah untuk mengendalikan ya obat-obatan terlarang mereka beli sendiri misalnya ya, walaupun itu obat-obat yang harusnya dengan resep dokter mereka makan tanpa aturan, itu sebenarnya tujuannya untuk memperbaiki moodnya dia, apalagi alkohol ya banyak sekali ditemukan pada pasien-pasien bipolar. Tapi sebenarnya ini tidak disarankan karena malah makin akan membuat lebih kacau kondisi yang berkaitan dengan bipolarnya. Alkohol seolah-olah bisa menekan, ya ganja misalnya bisa menekan, tetapi malah membuat makin tambah ketika tidak dipergunakannya lagi gitu. Sehingga
pengobatan dengan obat-obatan mood stabilisasi itu yang paling sering ditekankan untuk pasien. Yang lainnya sebenarnya tidak ada pantangan khusus ya, makanan-makanan tertentu yang misalnya harus dihindari gitu ya untuk berkaitan dengan bipolar selain daripada yang tadi saya sebutkan. Suasana mood yang bagaimana harus dijaga oleh orang yang terkena gangguan bipolar ini agar tidak gangguan tersebut muncul, Dok? Apakah stres atau sejenis yang lainnya? Ya, kalau kita bicara stres kan pastinya dominan terjadi ya pada kondisi kita ya, apalagi misalnya waktu kemarin di bulan Juli terjadi lonjakan kasus COVID gitu ya, itu juga salah satu yang menyebabkan masalah juga tuh pada beberapa pasien bipolar yang bisa terpicu gitu ya, mengalami gejala depresi kondisinya, atau misalnya pada keadaan-keadaan seperti pandemik ini di mana ketika kita mau keluar rumah sekarang penuh takut ya, kita nggak bisa bebas lagi seperti dulu, itu juga salah satu. Jadi kita merasakan seperti terkungkung di dalam rumah atau terkungkung dalam suasana gitu ya, agak khawatir, itu juga bisa salah satu pemicu pada pasien bipolar. Sehingga diupayakan harus segera beradaptasi. Jadi mereka belajar selain daripada obat tadi, makanya ada psikoterapi, belajar untuk bagaimana ya beradaptasi dengan perasaan sendiri gitu. Jadi ini yang paling penting, menyadari perasaannya dan juga bagaimana cara beradaptasi kalau lagi sedih, bagaimana caranya mengurangi sendinya gitu. Makanya ada beberapa pasien yang disarankan untuk melakukan journaling ya, mencatat seperti diary gitu agar dia bisa mengenali perasaannya sendiri. Oh, ternyata kalau saya lagi dalam keadaan begini nih perasaan saya seperti ini kayak gitu. Itu yang tujuannya untuk mencoba menstabilkan mood ya, walaupun tetap ada pengobatan yang diberikan gitu. Apa yang harus kita lakukan jika ada orang terdekat kita yang mengalami gangguan kejiwaan? Ya, saran saya sih sebaiknya segera berobat ke dokter jiwa terdekat di kota Anda ya. Kalau memang jauh adanya psikolog, boleh psikolog juga. Kalau nggak ada juga ke dokter umum juga boleh. Apalagi nanti ke depannya gejala-gejala gangguan kejiwaan seperti depresi ringan dan sedang itu merupakan tugas dari teman-teman dokter umum di garda terdepan untuk menanganinya secara langsung gitu. Jadi sebenarnya untuk ke depan kita berharap teman-teman ataupun keluarga kita yang mengalami masalah kejiwaan bisa ke tempat pelayanan kesehatan terdekat. Itu yang paling utama dan mampu dilakukan suatu perubahan atau terapi terhadap kondisi tersebut. Terima kasih, Dok. Dan sebagai penutup saya mengingatkan agar para sahabat perspektif baru memperhatikan kesehatan jiwa kita masing-masing karena ini menyangkut kualitas hidup kita dan juga menyangkut produktivitas kita. Sampai jumpa di wawancara perspektif baru berikutnya.